Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Yang lagi dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh ya, sehingga bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Dan alhamdulillah saya juga dan keluarga di sini dalam keadaan sehat. Oke deh teman-teman, ini share lagi kegiatan saya di hari ini. Sebenarnya video ini udah lama ya, dan udah udah kadaluarsa mungkin karena ini aktivitas saya di malam takbir Idul Adha kemarin teman-teman. Ini udah diedit ya kemarin videonya, cuman saya belum isi suara gitu karena ada kesibukan gitu ya, jadi nggak sempat upload video. Ini udah lama banget, udah beberapa hari saya nggak upload video karena saya tuh udah agak males kayaknya sih, karena penonton saya udah banyak berkurang gitu, udah tinggal sedikit kayaknya sih. Udah nggak semangat lagi lah bikin videonya. Tapi kalau nonton video teman-teman itu ada juga sih yang memang sama kayak saya gitu, tapi mereka tuh tetap konsisten gitu ya, tetap rajin juga upload video. Jadi kalau saya udah nonton video teman-teman yang penontonnya sama kayak saya tuh, saya sih jadi semangat lagi gitu kalau untuk bikin videonya. Dan ini saya coba deh ya untuk isi suara dan mau saya upload gitu videonya ya, walaupun udah lama banget ya, udah beberapa hari yang lalu gitu. Semoga teman-teman nggak bosan lah ya nonton video saya ini. Dan aktivitas saya ini di malam takbiran ya, waktu Idul Adha kemarin saya lagi masak-masak untuk hari raya Idul Adha besoknya. Ini malam harinya ya, saya beraktivitas setelah maghrib, setelah buka puasa gitu. Jadi saya ini mau masak-masak, ada beberapa macam masakan yang mau saya siapkan untuk besok, karena katanya teman-temannya anak saya tuh mau pada datang gitu ya. Jadi kalau nggak ada makanan kan kayaknya nggak enak gitu. Jadi malam ini saya mau bikin lontong. Saya nggak beli lontongnya ya teman-teman, sebenarnya ada sih di pasar lontong yang udah jadi gitu, tapi saya nggak ada beli. Saya hanya beli berasnya aja, jadi nanti dimasak di rumah gitu. Saya hanya beli setengah kilo aja sih beras lontongnya, nanti dimasak sendiri aja gitu. Dan sebelum bikin lontong saya mau masak mie gorengnya dulu. Untuk campuran lontongnya ya, saya bikin lontong sayur teman-teman. Dan tadi saya juga ada bikin rendang ya, rendang daging. Dagingnya itu kemarin saya tuh dikasih sama di dekat rumah saya tuh kan ada kayak pengajian gitu, dan mereka itu lebarannya duluan gitu ya, lebih cepat dari kita. Dan mereka juga potong hewan kurbannya lebih cepat gitu. Jadi mereka 1 hari ya sebelum lebaran kita, mereka udah motong hewan kurban dan dibagi-bagikan ke dekat-dekat tempat pengajian mereka. Dan alhamdulillah kami dikasih lumayan banyak juga, hampir 2 kilo 1 on gitu. Makanya malamnya tuh langsung saya masak aja untuk di hari raya gitu. Dan temen rendang itu biasanya sih pakai nasi pulut teman-teman. Jadi Pak suami requestnya seperti itu, bikin rendang daging, temennya itu nasi pulut gitu. Jadi untuk malam ini banyak banget yang mau saya masak. Ada bikin lontong, kemudian masak rendang daging, masak sop daging juga, kemudian bikin pempek gitu. Jadi aktivitas saya di malam ini pokoknya melelahkan lah ya. Dan untuk malam ini saya dibantuin sama anak saya sih sebenarnya, cuman nggak masuk ke video ya, karena anak saya tuh nggak pakai jilbab, jadi takut nanti kelihatan gitu. Jadi saya aja yang nampak di video ini. Dan ini saya lagi masak mie goreng. Saya mie gorengnya masaknya 2 macam mie gitu ya, ada mie kuning dan juga ada mie mie jagung gitu atau mihun. Mana tahu nanti ada yang seleranya berbeda-beda gitu ya, jadi saya masak mie nya 2 macam. Ini udah matang untuk mihunnya, tadi mie kuningnya juga udah matang ya. Simpel aja sih masaknya, seperti masak mie goreng pada umumnya. Tapi ini nggak dikasih kecap ya, dikasih deh sedikit aja kecapnya.
nggak terlalu banyak banget gitu ngasih kecapnya. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitas teman-teman ketika lebaran kemarin ya, Idul Adha? Banyak ya dapat daging kurban. Kalau saya sih alhamdulillah kebagian banyak teman-teman, karena alhamdulillah di tahun ini kami masih diberi kesempatan berkurban gitu ya. Jadi kami dapat daging dari kami berkurban, kemudian dapat lagi dari kantornya Pak suami, kemudian dapat lagi pengurus masjid. Pokoknya dapat 4 bungkus lah kami. Dan ada juga sih yang kami kasih ke ibu mertua ya, 1 bungkus, karena kayaknya terlalu banyak gitu. Nanti kalau kelamaan di dalam kulkas takutnya nggak enak dagingnya ya. Jadi satu bungkusnya itu kami kasih ke ibu mertua. Kalau malam takbiran di tempat saya ya, kalau Idul Adha itu nggak terlalu rame ya teman-teman, nggak ada takbiran keliling gitu. Takbirannya sih hanya di masjid aja, nggak seperti Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri kan takbirannya ada takbiran keliling, kemudian di masjid-masjid juga, di musola. Tapi kalau Idul Adha itu takbirannya hanya di masjid aja, jadi nggak terlalu rame gitu ya. Dan waktu malam takbiran juga di tempat saya tuh cuacanya agak gerimis-gerimis gitu teman-teman, jadi nggak banyak orang yang keluar gitu. Ini untuk kuah lontongnya alhamdulillah udah matang, mau saya angkat aja. Dan di tungku sebelah itu saya lagi ngerebus air ya untuk bikin pempek nanti. Sambil menunggu airnya itu mendidih, di sini saya mau masak untuk kuah pempeknya ya, atau cukanya. Saya pakai cabai rawit beberapa, nggak banyak kali ya, karena nanti kalau pedas sekali anak-anak sama Pak suami nggak bisa makan. Jadi saya pakainya sedikit aja, kemudian ditambahkan sama bawang putih. Nggak ingat saya entah berapa banyak gitu ya. Ini saya mau blender aja. Pokoknya kegiatan di malam hari ini diburu-buru ya teman-teman, takut kemalaman juga. Karena besok pagi kan mau bangun cepet, mau sholat hari raya. Ini saya pokoknya kerjaannya itu diburu-buru banget lah. Ini langsung saya masukkan ke air aja ya untuk cabai sama bawang putihnya tadi, dan saya tambahkan gula merah berapa ya, tadi saya kasih 1/4-nya lebih gitu. Saya iris-iris dulu supaya mudah untuk larutnya, dan saya tambahkan juga asam jawa. Oke deh, ini dibiarin sampai mendidih. Saya tambahkan juga tadi gula putih ya teman-teman, supaya manisnya itu manis lah ya. Kalau gula merah aja kan nggak terlalu manis. Dan ini udah matang untuk kuah pempeknya ya, atau cukanya. Ini saya pindahkan langsung ke dalam wadah seperti ini, dan mau saya saring juga ya supaya dia bawangnya sama cabenya tuh nggak ngikut gitu. Sebenarnya saya nggak mahir ya, atau nggak pandai lah bikin pempek teman-teman, tapi saya kali kedua ini ya, atau ketiga kalinya sih saya bikin pempek ini, dan alhamdulillah kata anak-anak saya dan Pak suami sih enak gitu. Jadi ya udahlah, ini keterusan aja. Padahal sih cara buatnya nggak ditakar-takar gitu, di kira-kira aja sih seberapanya gitu. Di sini saya pakai tepung terigu sama tepung tapioka ya. Tepung terigunya saya pakai 500 gram atau setengah kilo, kemudian tepung tapiokanya itu kurang lebihnya 1/4 ya, atau hampir lah 300 gram. Jadi ini dicampurkan aja semuanya tepungnya. Setelah itu ditambahkan penyedap, garam gitu ya, supaya ada rasanya, dan ditambahkan air. Saya nggak pakai bawang putih teman-teman, hanya bumbu, garam sama penyedap aja, kemudian ditambahkan telur 2 butir. Setelah tepungnya tercampur rata, ini saya masukkan untuk bumbu-bumbunya. Bumbunya saya kasih masako 1 bungkus ya teman-teman, dan saya tambahkan garam lagi sedikit, kemudian kaldu jamur. Dan setelah rata bumbunya, lalu dimasukkan air panas,
Dan ini air panasnya juga udah mendidih, jadi saya masukkan aja ke dalam tepungnya. Ini saya ngaduknya pakai apa ya, nggak pakai tangan ya teman-teman, pakai pengaduk seperti ini, karena kalau pakai tangan kan masih panas gitu. Jadi ini saya aduk-aduknya pakai apa ya, centong nasi gitu, tapi yang kayunya. Ini diaduk-aduk terus sampai dia itu apa ya, kalis gitulah, bisa dibentuk. Tapi untuk kali ini kayaknya agak lengket teman-teman, jadi saya tambahkan lagi sama tepung tapioka sedikit lagi. Dan sambil menunggu adonannya tuh dingin, di sini saya mau masak pulutnya dulu ya. Saya masaknya di rice cooker aja, sedikit sih, hanya beli setengah kilo kayaknya ya, setengah kilo aja. Ini saya masaknya seperti masak nasi pada umumnya lah ya. Pokoknya untuk kegiatan malam hari ini disambil-sambil lah ya, semuanya dikerjakan, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan ini udah selesai untuk nyuci nasi pulutnya atau beras pulutnya, lalu saya masukkan ke dalam rice cooker aja dan dimasak. Jadi saya biarin aja ya, satu malaman ini saya cok aja. Dan itu di atas ada nasi putih ya, masih ada sedikit lagi, jadi saya taruh aja di atasnya besok pagi supaya masih tetap hangat gitu. Oke deh, ini udah mulai dingin kayaknya sih tepungnya, jadi mau saya adonin pakai tangan aja. Ini belum saya kasih telur ya teman-teman, saya hampir lupa masukkan telurnya, jadi ini baru ingat, langsung saya masukkan telur aja 2 butir. Dan untuk buat pempek kali ini temannya anak-anak saya tuh pada suka teman-teman, dan ibu mertua saya juga suka dan enak katanya, jadi saya senang banget dibilang enak. Saya nggak tahu sih mereka bilangnya tuh benar atau enggak gitu, pokoknya mereka udah bilang enak, saya tuh udah seneng banget. Oke deh, ini saya aduk lagi ya. Tadi kan telurnya belum dimasukin, jadi ini saya aduk lagi setelah telurnya dimasukkan. Oke deh, ini saya mau nyetain dulu ya, atau mau bentuk-bentuk untuk empek-empeknya. Saya isi pakai telur puyuh ya teman-teman, sebagiannya, dan sebagian lagi nanti saya model panjang-panjang aja biar cepet. Ini awal-awalnya saya ngerjain ya, nanti selanjutnya anak saya yang bikin adonan pempeknya atau bentuk-bentuknya gitu ya. Ini saya kasih contoh dulu anak saya supaya nanti bisa ngerjakannya, karena saya mau bikin lontong lagi. Bikin lontong kan lumayan lama ya, hampir 1 jaman lebih gitu, dan hampir 2 jam gitulah. Makanya ini saya bagi tugasnya ke anak saya supaya nanti anak saya bisa ngerjakannya. Ini sambil saya cetakin, saya langsung masukkan ke dalam air yang mendidih aja tadi yang udah saya rebus. Jadi nanti sama-sama masak gitu ya, atau matang. Ini saya bikinnya besar-besar aja teman-teman supaya cepet siap gitu, karena kalau kecil-kecil nanti lambat ya, lama siapnya. Jadi ini besar-besar aja, nanti kan makanya dipotong-potong lagi ya, makanya ini biar aja lah besar-besar seperti ini. Saya pakai telur puyuhnya sekitar 25 butir teman-teman, jadi ini hasilnya banyak banget. Pokoknya bisa sampai berkali-kali makan gitu ya, sampai besoknya juga masih ada. Karena Pak suami sama anak-anak saya tuh seneng banget sama pempek. Kalau di tempat saya tuh beli pempek tuh susah banget, harus pesan dulu. Kalau nggak di Pekanbaru, di apa ya, Bagan Batu gitu, pokoknya jauh banget kalau mau pesan pempek ini. Makanya di sini saya coba-coba aja untuk bikin gitu ya, dan alhamdulillah jadi gitu, enak. Oke deh, udah apa tadi ya, udah saya kasih ke anak saya kerjaan bikin pempek tadi. Ini saya lanjut mau bikin lontong. Saya bikin lontongnya itu saya takar pakai cangkir seperti ini. Ukuran 1 cangkir itu dia nanti ukuran airnya sekitar 4 gelas gitu ya teman-teman, 4 cangkir itu, jadi 4:1 gitu. Ini tadi kan saya dapatnya 2 gelas nggak sampai ya, 1 gelasnya 1,5 gelas lebih gitu. Jadi saya di sini pakai airnya tuh sekitar 7 sampai 8 cangkir seperti ini. Kemudian nanti dikasih sama apa ya, kapur sirih sedikit lah supaya dia nanti nggak lembek kali. Ini saya seperti ini kalau bikin lontong ya teman-teman, saya takarnya pakai cangkir, jadi nanti takarannya tuh pas. Ini lumayan banyak banget ini saya bikin lontong.
dan belum mendidih ya, jadi saya biarin aja dulu untuk lontongnya. Ini empek-empeknya udah pada ngapung, jadi itu tandanya udah mateng. Saya angkat aja, dan itu saya tambahkan garam ya supaya ada rasanya. Lontongnya itu udah mendidih ya teman-teman, jadi saya aduk-aduk juga supaya dia bawahnya tuh nggak gosong. Tadi udah saya kasihin apa ya, kapur sirih gitu. Dan ini untuk pempeknya udah selesai ya teman-teman, udah nggak ada lagi yang dikerjain, ini udah habis. Jadi gorengnya besok pagi ya, ketika mau makan baru digoreng. Ini saya simpan dulu di dalam kulkas, hasilnya banyak juga nanti. Oke deh, ini lontongnya saya aduk-aduk terus ya supaya bawahnya nggak gosong, nggak lengket gitu. Ini ternyata tempatnya kepenuhan teman-teman. Jadi setelah dia apa namanya tuh nggak mendidih lagi, udah kurang mendidihnya, saya masukin untuk kapur sirihnya. Nah setelah itu udah mulai agak berkurang ya, meletup apanya itu airnya, itu tandanya udah mau matang. Tapi masih tetap saya masak aja ya supaya dia lebih matang lagi gitu. Dan ini singkat ceritanya udah matang untuk lontongnya. Saya pindahkan ke wadah seperti ini ya, supaya besok kalau mau motong itu gampang. Besok pagi ini udah keras ya teman-teman, makanya malam-malam hari saya buatnya. Dan ini hasilnya lumayan banyak ya, alhamdulillah lontong saya tuh jadi. Oke deh, ini dia hasil masakan saya untuk malam ini. Ada beberapa macam. Dan ini di keesokan harinya saya dan anak saya pergi ke masjid untuk sholat Idul Adha. Kalau di tempat saya tuh seperti ini ya teman-teman, sunyi gitu, mereka perginya tuh masing-masing. Jadi kali ini saya perginya berdua sama anak saya, dan Pak suami tadi sama si adik udah pergi duluan ya pakai motor. Jadi saya sama anak saya jalan kaki seperti ini. Dan ini udah sampai di masjid, dan ini suasana di masjid ya untuk sholat Idul Adha. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.